Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Aditya Sari. Saya dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjawab soal UTS mata kuliah Ulumul Hadis. Ya, soal nomor 1 adalah sejarah berkembangnya ilmu hadis mengalami masa periodisasi yang sangat panjang. Periodisasi yang sangat panjang itu diringkas oleh para ahli hadis dengan berbagai macam pendapat. A. Bagaimana proses ilmu hadis dari zaman Nabi sampai dengan abad ke-7? Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor A, bagian nomor 1. Itu jawabannya adalah memahami segala sesuatu yang sudah eksis sejak lama. Hadis sebagai objek maupun sebagai ilmu memiliki sejarah yang dapat dikatakan cukup panjang. Terdapat beberapa jenis periodisasi dari perkembangannya hadis dalam sejarah yang disampaikan oleh ulama-ulama yang berbeda. Periodisasi yang paling populer merupakan bagian sejarah perkembangan hadis ke dalam 7 tahapan. Dari tahap awal menyampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga pada proses sarah, takhrij, pembahasan dan penghimpunan. Periode pertama adalah asru al-wahyu wa al-takwin atau masa diturunkannya wahyu dan menyampaikan hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyampaian hadis oleh Rasulullah sebagaimana telah kita ketahui dilakukan tidak hanya secara lisan namun juga melalui perbuatan. Perbuatan beliau juga pada masa ini sahabat menerima hadis dengan cara menghafalkan dan menulis saat memiliki kesempatan untuk melakukannya. Penulisan hadis pada masa awal perkembangan hadis sangat terbatas, mengingat bahwa terdapat pelarangan mengenai penulisan hadis sebelum kemudian diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat dan bersama dengan mulanya kepemimpinan Khalifah Rasyidin berkembang, hadis memasuki periode kedua. Periode ini dimulai dengan tasbut wa al-iklal min awaliyah, yaitu pematerian dan pendaftaran atau menyelidiki riwayat. Bersamaan dengan meluasnya penyebaran Islam, maka turun menyebar pula hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk mencegah dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, maka riwayat hadis pun tidak dilakukan secara sewaktu-waktu penyebaran yang luar biasa menjadi faktor adanya perbedaan periwayatan atau bahkan kaulutan yang mengatasi namakan Nabi. Terus dengan berkedok hadis periode selanjutnya dimulai bersamaan dengan perakhiran masa khalifah. Pada periode ini hadis sudah menyebar luas ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke Afrika. Maka dari itu ia memulai dengan intisari al-riwayah. Masa ini memiliki tentang waktu dari berakhirnya kekuasaan khalifah hingga berdirinya daulah Umayyah atau semenjak masa sahabat kecil hingga masa tabi'in. Kajian mengenai hadis itu sendiri. Pasca kodifikasi, kemudian dimulailah
masa musik, pemeliharaan dan peningkatan atau asru al-tadrid wal tashin wal taqghih. Periode ini berlangsung selama abad ketiga Hijriah. Pada periode ini hadis yang sudah dikomprehensifkan kemudian difilter mengenai mana yang merupakan hadis dari Nabi dan mana yang bukan. Melalui masa ini kita dapat mengenal kitab-kitab hadis yang mutbarah. Selanjutnya adalah mengetahui masa al-tahdid wa al-tadrid wa al-istidrak atau masa persiapan, penyusunan dan pembahasan. Sejak awal ke-14 Hijriah, fokus dari studi hadis atau karya hadis dialihkan kepada pemerintahan kitab-kitab di pemerintahan penertiban kitab-kitab secara hadis-hadis itu sendiri. Maka dari itu dapat ditemukan karya-karya dalam bidang hadis bercorak tematis atau yang bersifat komentar atas kitab hadis yang sudah disusun sebelumnya. Periode terakhir yaitu periode ketujuh yaitu periode syarah, penyempurnaan dan pengkajian atau asru al-ash wa al-jamu wa at-takhrij. Pada masa ini dapat dikatakan hadis sesudah dalam posisi yang matang dan periode ini masih berjalan hingga masa kini. Namun demikian terkait masa yang sedang berjalan mungkin perlu menjadi pertimbangan pula bahwa saat ini hadis telah memasuki periode baru yaitu periode digitalisasi. Namun tentu hal ini masih belum menjadi hal yang berlaku secara formal dan juga berbentukan akan memasuki unsur-unsur yang demikian dalam priorisasi masih memerlukan lanjutan. Ya, pertanyaan yang kedua itu yang bagian B. Apa yang saudara ketahui tentang hadis dan juga apa yang dimaksud dengan ulumul hadis? Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 atau bagian B. Jawabannya adalah hadis secara etimologi atau secara bahasa adalah ucapan atau perkataan. Adalah pengertian hadis secara terminologi adalah semua perkataan atau sabda, perbuatan juga ketetapan atau yang datang dari Rasulullah SAW dalam sudut pandang lain. Hadis ini dinamakan juga dengan sunnah. Ya, saya akan membacakan soal nomor 3 atau bagian C. Apa saja bahasan yang dibahas dalam ilmu hadis dalam ruang lingkup kajian ilmu hadis? Ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 atau bagian C adalah dalam hukum Islam hadis adalah sumber hukum kedua setelah sumber hukum yang pertama dan utamanya yakni Al-Quran. Setelah Al-Quran dan hadis maka sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad ulama. Dalam pengertian sebagai perkataan ataupun ucapan dan kasulullah, maka hadis terdiri atas sejumlah bagian-bagian yaitu sunat, matan, rawi atau adapun fungsi hadis terhadap kitab suci Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah sebagian penjelasan ayat-ayat dalam Al-Quran yang sifatnya adalah umum, sebagian pengkuat ketetapan atau pernyataan dalam Al-Quran sebagai penerang maksud juga tujuan ayat yang ada dalam kitab suci Al-Quran sebagai penetap hukum yang sifatnya baru sebab tidak dijumpai dalam Al-Quran. Saya akan melanjutkan soal nomor 4 atau bagian D. Apa yang dimaksud dengan hadis dirayah dan apa yang dimaksud dengan hadis riwayah?
Definisi ini sesuai dengan makna kata dirayah yang secara bahasa berarti pengetahuan dan pengenalan. Penggunaan ilmu ini tidak lain untuk mengetahui dan menetapkan, diterima atau makbul dan ditolak atau mardud sesuatu hadis. Beberapa cabang yang berkaitan dengan sanad, rawi, dan matan hadis. Ilmu hadis riwayah, ilmu yang mempelajari cara periwayatan, memelihara dan menulisan atau perbukaan hadis Nabi. Adapun perbedaan di antaranya keduanya yaitu hadis riwayah sebagai perkataan, hadis dirayah dan persetujuan Nabi. Hadis dirayah yaitu meneliti hadis berdasarkan kaidah atau persyaratan dalam periwayatan.